Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss Dewi 5 Ibnu Rushd. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak Miss Dewi selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Pembelajaran 1 dan 2. Muatan imtak pada pembelajaran hari ini yaitu Quran Surat Al-Mulk ayat 19 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pemurah. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan pada manusia. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Kemudian anak-anak mampu menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk tabel. Dan anak-anak mampu menjelaskan isi teks berdasarkan kata kunci. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia. Yang pertama yaitu faktor fisik, yang termasuk pada faktor fisik antara lain umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Yang kedua adalah faktor emosi. Emosi seseorang juga mempengaruhi pernapasan. Seseorang yang sedang marah, frekuensi pernapasannya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan seseorang yang kondisinya stabil ataupun normal. Nah, itu beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pernapasan manusia. Nah, untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa melihat video berikut ini. Saksikan ya. Assalamualaikum sahabat. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Berikut ini faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama, ada faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua, ada faktor penyakit. Banyak penyakit penyebab gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis. Itulah faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah anak-anak mempelajari tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pernapasan manusia, sekarang kita lihat gambar berikut ini. Gambar di samping ini menunjukkan perbandingan antara paru-paru normal dengan paru-paru penderita asma. Nah, coba kita lihat baik-baik. Paru-paru jika dikeluarkan, nah dia itu berbentuknya tuh. Paru-paru normal itu bersih ya. Sedangkan paru-paru penderita asma ada penyempitan saluran pernapasannya. Nah, itu bisa terjadi karena faktor-faktor dari pernafasan tadi ya anak-anak. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi jika kita menghirup udara di lingkungan kotor. Gangguan pernafasan apa saja yang mungkin terjadi? Nah, sekarang kita akan mempelajari gangguan-gangguan pernafasan pada sistem pernafasan manusia. Gangguan pada alat pernafasan manusia. Yang pertama adalah flu. Flu disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya,
hidung mengeluarkan lendir, sakit kepala, demam, nyeri otot, dan sakit tenggorokan. Ditularkan melalui udara. Yang kedua, gangguan pada alat pernafasan manusia yaitu tuberkulosis atau sering disebut juga dengan TB. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru atau disebut juga dengan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya batuk lebih dari 3 minggu, batuk berdarah, dan berat badan yang turun drastis. Tuberkulosis ini ditularkan melalui udara ketika penderita batuk. Yang ketiga adalah asma. Asma adalah gangguan pernapasan yang disebabkan kontraksi otot pada trakea sehingga saluran trakea menyempit. Gejalanya, dada terasa sesak, batuk, dan nafas terasa berat. Apa pemicunya? Yaitu menghirup udara tercemar, udara dingin, ataupun kelelahan. Yang keempat adalah flu burung. Flu burung ini disebabkan oleh virus H5N1. Gejalanya apa? Demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, sakit kepala dan tenggorokan, batuk yang terus-menerus setelah kontak dengan unggas. Ditularkan melalui udara, kontak dengan unggas yang terkena virus H5N1. Kemudian adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Gejalanya adalah sesak napas, batuk berdarah, demam, nyeri dada dan tulang, berat badan menurun. Pemicunya apa? Kebiasaan merokok. Awas ya anak-anak, hati-hati jangan suka merokok karena akan menyebabkan gangguan pada alat pernafasan kita. Nah, untuk anak-anak bisa lebih memahami beberapa gejala atau beberapa gangguan pernafasan pada manusia, maka simaklah video berikut ini. Perhatikan baik-baik ya nak. Gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Atau pernah nggak sih hidung kamu mampet karena pilek? Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan kita, yang disebut juga penyakit pernafasan. Kalau penyakit pernafasan, itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia, Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kata ibuku, dapat dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas seperti ayam. Jika masuk ke tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini menular ke kita kalau bersentuhan langsung dengan unggas yang terinfeksi. Atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang mengering dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Pasti kalau perokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak, Lula? TBC atau tuberkulosis
Itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi anak kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernafasan kita. Ya, seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok dan tidak sering berada di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sapu tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga teratur. Oh, aku rasa aku mengerti sekarang. Pengertian informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Sumber informasi dapat berbentuk media cetak ataupun berbentuk media elektronik. Sebuah informasi biasanya mengandung aspek kata tanya. Ingat kembali kata tanyanya. Ingat adik Simba. Cara menemukan informasi penting pada teks. Yang pertama, anak-anak membaca dengan seksama dan cermat. Kemudian anak-anak ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Cara menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk tabel. Nah, seperti ini anak-anak, kita berikan contoh. Contohnya adalah ada sebuah paragraf yang berisi tentang temanya atau ide pokoknya adalah udara bersih diperlukan dalam proses pernafasan. Setelah kita membacanya, maka kita dapat informasi penting mengenai cara mendapatkan udara bersih dapat kita peroleh dengan membaca teksnya. Nah, kita ajukan pertanyaan serta kita bisa menjawabnya. Contoh pertanyaannya, apa yang dilakukan Nina setiap pagi? Jawaban yang ada di dalam teks, membuka tirai dan jendela kamar. Pertanyaan kedua, kita pakai tanda tanya mengapa. Mengapa Nina membuka jendelanya setiap pagi? Nah, jawabannya, Nina melakukan kegiatan itu agar terjadi pertukaran antara udara di dalam kamar dan udara bersih dari luar. Nah, seperti ini ya anak-anak cara kita menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk sebuah tabel. Menjelaskan isi teks berdasarkan kata kunci. Kita dapat menemukan kata-kata penting yang terdapat di dalam teks. Kata penting yang berkaitan dengan informasi pada teks disebut dengan kata kunci. Kata kunci dalam teks dapat membantu untuk memahami isi teks secara lebih detail. Contohnya, anak-anak bisa baca pada bacaan bronkitis dan asap berbahaya pada buku 5B halaman 45. Setelah anak-anak baca, maka kita dapatkan salah satunya kata kuncinya adalah asap. Apa informasi penting dari teks yang kita dapatkan? Bahwa asap itu merupakan bentuk pencemaran yang berasal dari pembakaran. Oke, sampai di sini anak-anak paham ya? Nah, anak-anak bisa menentukan kata kuncinya berdasarkan isi dari teksnya. Baiklah, kalau anak-anak sudah paham, waktunya kita latihan. Nah, anak-anak kerjakan latihan di bawah ini di buku latihan dengan baik ya. Yang pertama itu anak-anak kerjakan latihan halaman 42 buku tematik 4B nomor 1 dan nomor 2. Kemudian latihan halaman 48 sampai 49 buku tematik 4B nomor 1, 2, dan nomor 3. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.